Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman mahasiswa semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik. Oke, kita langsung mulai aja ya. Bentar. Mohon maaf sebelumnya kalau hari ini kan jadwalnya luring ya atau offline. Saya buat daring ya. Mohon maaf karena kebetulan lagi kurang enak badan. Oke, langsung aja teman-teman, jangan lupa materi sudah saya share via Olu ya. Oke. Terus nanti saya akan bukakan kuis ya untuk teman-teman isi hari ini di pertemuan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya apakah screen saya sudah terlihat nih oleh teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Oke, sip. Terima kasih ya feedbacknya. Baik, sudah terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa, yaitu kesempatan untuk salah satunya adalah untuk mensyukuri nikmatnya. Nikmat-nikmatnya tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, serta nikmat-nikmat lainnya yang kesemuanya itu tidak dapat kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang ada di sesi perkuliahan pada pagi hari ini termasuk ke dalam umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman mahasiswa semua, hari ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan atau membahas tentang yang namanya skenario dan storyboard. Memang skenario dan storyboard ini dan sebelumnya topik bahasan sebelumnya itu ada namanya persona gitu ya. Nah, persona, skenario dan storyboard ini memang jarang sekali ya pada saat sekarang ini dipergunakan oleh tim UI dan tim UX ya. Jarang ya, bukannya tidak digunakan tapi jarang ya. Akan tetapi kita perlu tahu teorinya gitu ya, teorinya karena di dunia UI UX atau desain interaksi ya ini memang supaya nanti teman-teman nggak kaget ada bahwa ada nanti yang namanya persona, ada yang namanya skenario dan juga ada yang namanya storyboard. Oke. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan skenario ya? Skenario. Nah, skenario ini jadi secara definisi adalah sebuah narasi yang menjelaskan konteks penggunaan sebuah sistem oleh siapa? Oleh persona. Nah, di pertemuan sebelumnya itu ada topik bahasan persona. Persona yang dimaksud ini siapa? Nah, mungkin kalau di yang biasa atau pada umumnya teman-teman tahu, persona itu adalah pengguna atau user gitu ya. Kalau di dunia UML ya atau use case, persona ini adalah aktor gitu ya, aktor. Tapi di dunia desain interaksi, UI UX ya persona itu user atau si aktor adalah persona. Jadi sama. Cuman beda bahasa beda sebutannya saja. Nah, kalau di dunia desain interaksi itu dikatakan dengan persona ya. Jadi persona adalah pengguna ya, profil dari si pengguna ya, atau di use case itu aktornya. Nah, balik lagi.
Jadi skenario adalah sebuah narasi yang menjelaskan konteks penggunaan sistem oleh si persona. Dan skenario menjelaskan urutan aktivitas yang dilakukan oleh persona serta behaviornya, sikapnya selama dia menggunakan sistem tersebut atau urutan-urutan di dalam menggunakan sistem tersebut. Oke. Ada lagi definisi berikutnya, yaitu skenario merupakan sebuah cerita dan konteks. Jadi skenario itu berupa cerita, deskriptif, deskripsi, ya. Nah, beda sama storyboard. Jadi storyboard sama skenario ini sama. Cuman bedanya storyboard itu lebih visual, kalau skenario lebih deskripsi, jadi lebih seperti sebuah narasi. Nah, jadi definisi lain ya tadi ya, yaitu sebuah cerita dan konteks yang mendasari kenapa seorang user atau si persona mengunjungi website ya, karena definisi yang berikutnya nih ada yang kedua ini adalah tentang website gitu ya, situs ya, karena kan desain interaksi ya, lebih apa namanya, tidak harus sebuah sistem, sebuah aplikasi, tapi juga bisa juga sebuah website atau situs. Nah, skenario juga memuat tujuan atau goals ya. Seringkali ada juga penjelasan how to, bagaimana si persona bisa menuju ke goals-nya, bisa mencapai tujuannya ya. Nah, ini deskripsi lainnya yaitu seperti di bawah ini, yaitu menjelaskan cerita, bagaimana sebuah produk digunakan ya, produk tuh sistem, aplikasi, website dan sistem informasi dan seterusnya gitu ya. Skenario juga dibuat berdasarkan kebutuhan ya, dan tujuan dari persona ya, goals-nya. Jadi dibuatnya itu per goals. Skenario itu dibuatnya per goal. Seperti apa nanti akan kita bahas di sini. Ya. Skenario mempermudah menjelaskan dan memprioritaskan fitur yang dimiliki oleh sistem. Fitur yang dimiliki oleh sebuah sistem. Oke. Nah, ini adalah gambaran daripada persona ya. Hubungan antara persona, skenario, dan goals ya. Jadi dimulai dari kita topik bahasan sebelum persona itu adalah identifikasi requirement gitu ya. Oke. Identifikasi requirement. Terus setelah itu menuju ke skenario ya. Setelah ada personanya, dibuatlah skenarionya berdasarkan goals-nya. Jadi skenario itu dibuat berdasarkan goals. Ini gambaran besar tentang apa itu skenario ya. Jadi dari persona muncullah skenario itu bersifat narasi ya atau deskriptif. Terus skenario dengan storyboard ini sama levelnya, cuman storyboard itu lebih bersifat visual ya. Nah, pada intinya itu menggambarkan goals-goals-nya. Jadi skenario dan storyboard ini dibuat berdasarkan goals ya, per goals, per tujuan. Nah, hal-hal yang dijelaskan oleh skenario sama seperti definisi yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, di slide sebelumnya, yaitu siapa penggunanya atau personanya ya. Jadi terus juga mengapa si pengguna datang atau mengunjungi situs ya, kalau itu sebuah situs, atau menggunakan sistem kalau itu sebuah sistem, dan goals-nya apa. Nah, goals-nya itu dibuat berdasarkan ya task analysis. Task analysis ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan identification requirement. Ada di situ bahasan tentang hierarki task analysis. Ya. Nah, disitulah baru bisa kita buat skenario-nya. Ya, jadi seperti itu keterhubungannya. Sama seperti deskripsi yang tadi. Nah, terus ada lagi tipe-tipe skenario. Yang pertama, tipe skenario yang pertama adalah goal test based skenario. Ya, ada yang bilang tipe yang pertama ini goal based skenario. Ada juga yang bilang test based skenario. Ya, jadi skenario yang pertama ini adalah dari mulai si persona ya. Jadi hanya menjelaskan apa goals-nya dari si pengguna atau si persona. Ya, jadi goals-nya ada misalnya ada 2 goals ya. Jadi goals 1 apa, goals 2 apa, dan selesai.
yaitu adalah goal test based skenario, ya. Nah, bedanya nanti dengan skenario yang lainnya, goal goal atau test based skenario ini tidak memuat informasi tentang cara pengguna atau si persona mencapai tujuannya. Hanya goals-goals-nya saja disebut di skenario. Itu adalah eee, termasuk ke dalam tipe goal based skenario atau test based skenario. Ini adalah contohnya dari skenario, goal atau test based skenario ya, seperti ini, ada skenario 1, skenario 2 ya. Oh iya, for your information, kita sedang ada lomba gemastik ya, gemastik. Gemastik itu lombanya macam-macam ya, semuanya berhubungan dengan teknik informatika. Silakan kalau misalnya, teman-teman mau ikut ya di lomba gemastik tersebut, dipersilahkan. Nah, yang berikutnya adalah elaborate skenario. Elaborate skenario ini bedanya dengan yang, test based skenario adalah dia menceritakan lebih detail tentang si personanya, ya. Sama untuk skenario seperti dia hanya menjelaskan goals-nya saja, tidak menjelaskan, bagaimana si persona mencapai tujuannya, ya. Tapi bedanya sama yang test based adalah personanya itu dijelaskan lebih detail. Seperti ya, di personanya itu memuat karakteristik dari si persona, gitu ya. Karena apa? Karena karakteristik dari atau profil pengguna gitu ya, profil user itu bisa membantu si developer merancang, eee, si interaksi sistem atau merancang UI UX gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari elaborated skenario gitu ya. Nah, lihat bedanya personanya ya, Mister and Miss Meckham itu dijelaskan lebih detail. Ya, dia saat ini berusia 70 tahun, gitu ya. Nah, mereka juga tidak mengetahui tentang, Social Security Office itu seperti, kantor BPJS gitu ya, kantor BPJS terdekat gitu ya. Nah, itu dijelaskan karakteristik dari si pengguna sistemnya. Atau si personanya lebih detail. Nah, yang di bold-bold ini adalah, yang dimaksud yang membedakan dengan, elaborated skenario dengan test based skenario. Tipe berikutnya adalah full scale skenario. Nah, full scale skenario ya, itu, merupakan gabungan ya, gabungan atau, kombinasi antara elaborated skenario dengan test based skenario. Nah, jadi tidak hanya disebutkan goals-goals-nya apa, tapi juga disebutkan untuk mencapai tujuan itu atau goals-nya memerlukan aktivitas apa saja, gitu. Jadi dia menjelaskan, eee, si user atau si pengguna dalam mencapai goals-nya itu mmm, apa namanya, memerlukan aktivitas apa saja, gitu ya. Oke, baik. Nah, implementasi skenario adalah seperti ini misalnya ya. Tadi juga sudah ada contoh-contohnya. Ini kalau skenario yang biasa ya, ya dia menjelaskan, beberapa alasan ya, 10 sampai 30 alasan mengapa, eee, user atau persona nih mengunjungi dan melakukan tes pada website ya, apa saja yang diharapkan dan dicapai ya, ini teori sekali. Ini adalah salah satu contoh, di dalam skenario untuk usability testing, ya kan. Nah, jadi, dalam usability testing kalau teman-teman, pernah dengar dulu waktu mata kuliah testing testing dan implementasi ada yang namanya usability testing. Nah ini, tes-tes itu kan skenarionya banyak sekali ya. Jadi, tes juga punya skenario gitu ya. Jadi sebenarnya ini sangat berhubungan. Tes juga punya skenario dan itu ada beberapa dan karena saking banyaknya skenarionya maka hanya dibatasi
Biasanya ya hanya 10 sampai 12 tes saja gitu ya. Nah, kenapa dibatasi? Ya karena tadi memperlihatkan skenario saja kepada si pengguna atau si persona itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Nah, itu jadi hanya kita batasi yang esensialnya saja, yang paling terpentingnya saja gitu ya. Nah, itu baru kita perlihatkan kepada si pengguna atau si persona. Berikutnya adalah storyboard. Storyboard ini sama seperti skenario, bedanya hanya dia lebih ke visualisasi, penggambaran secara visual, ya. Jadi definisinya storyboard ini menjelaskan secara visual, ya, menjelaskan secara visual eh, user story atau skenario yang telah dibuat. Oke. Nah, kenapa? Karena ada beberapa orang yang dia disuguhi dengan sesuatu yang bersifat narasi atau teks atau deskriptif itu, mereka nggak paham atau kurang paham. Makanya dibantu juga dengan sesuatu yang bersifat visual, ya. Pada intinya, konteks penggunaan sistem ini bisa lebih mudah untuk dipahami, ya. Pada intinya storyboard itu seperti itu, untuk mendukung pemahaman user atau pengguna, ya, terkait penggunaan sebuah sistem agar lebih mudah dipahami, ya. Oke, terus juga bisa juga si storyboard ini digunakan sebagai alat atau tools untuk memahami kebutuhan user secara komprehensif atau mendetail. Nah, ini contoh keterhubungan antara storyboard dengan skenarionya. Yang atas ini adalah skenarionya, yang bawah ini adalah storyboardnya. Nah, jadi ini storyboard ini bisa juga digambarkan melalui sketch atau sketsa ya. Jadi, seperti ini ya contoh-contohnya ya. Pada intinya ini biasanya ya, storyboard ini menggambarkan ya, setiap gambar dari storyboard ini adalah sebuah kalimat dari sampai titik gitu, satu kalimat gitu ya, biasanya ya. Tapi ada juga yang menggabung 2 kalimat jadi satu gambar, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang penting esensialnya saja, apa yang kita mau, highlight gitu ya, nah itu dijadikan sebuah storyboard ya, atau yang ada juga yang memang membuat sebuah storyboard ketika, pengguna atau si persona ini kurang memahami konteks penggunaan sistemnya. Nah, di situlah ditampilkan gambar dari storyboard-nya. Cara membuat storyboard ini ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan sketsa ya, sketsa sederhana digambarkan secara sederhana di atas kertas ya, seperti yang ini gitu. Ini sketsa sederhana di atas kertas, lebih murah, lebih cepat ya, eee, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang membuatnya menggunakan template ya, template. Jadi sudah ada tools, ada website yang menyediakan tools-nya gitu ya. Itu digunakan, ada template-nya seperti misalnya template orang, template rumah, template apapun itu ya, komputer dan lain-lain. Kita tinggal menggunakannya saja. Biasanya sama seperti, kita menggunakan Balsamiq atau Figma ya, itu tinggal drag and drop saja gitu ya. Nah ini, salah satu yang bisa kita gunakan ada pada website Storyboard.net ya, tapi, tidak terpaku pada Storyboard.net ya, ada juga sekarang yang lebih canggih kalau teman-teman, cari gitu ya. Atau bahkan ada juga yang memang menggambarkannya menggunakan AI gitu. Jadi tidak hanya gambar saja secara visual, tapi dalam bentuk video ya. Sekarang kan AI itu ketika kita masukkan sebuah narasi, dia bisa menjadikan sebuah video gitu ya. Nah, itu lebih lebih representatif lagi gitu ya kalau memang ada yang bisa membuat persona seperti itu. Atau cara terakhir, nah, ini yang untuk yang sudah advance gitu ya, itu menggunakan graphic design tools ya, karena dia nggak mau, oh ternyata template-template yang disediakan misalnya ya di, websitenya Storyboard.net itu, kurang representatif ya, ada yang belum istilahnya dia nggak bisa gunakan, tidak ada di template tersebut, maka dia buat sendiri menggunakan graphic design tool seperti Photoshop ya, Adobe Illustrator, Corel Draw, ya dan lain sebagainya ya, software-software yang
sifatnya desain grafis. Ya. Ini adalah tadi ya yang saya katakan storyboard that ya, websitenya silakan di browsing saja ya. Ini sudah ada tools-toolsnya seperti itu. Yang AI juga banyak ya sekarang ya. Jadi apa namanya, kita sebagai developer tuh tidak dibatasi kreativitasnya ya, malah dimudahkan sekali, yaitu diperbolehkan saja. Oke, ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi hari ini. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan. Oke, saya bukakan kuis ya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan untuk CPMK. Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, oh ya ada tugas ya. Tugasnya teman-teman bisa lihat di assignment 10. Oke, sudah saya share di assignment 10 terkait pembuatan skenario ini. Oke, mana ya sebentar. Kalau absen gimana, Pak? Oh iya absen. Sebentar, saya absenin. Tunggu. Oke, ini ya skenario. Nah, teman-teman jadi membuat sebuah skenario ya yang sifatnya elaborated ya. Jadi ada 2 tugasnya yaitu membuat skenario dan storyboard. Tapi skenario yang dibuat ini adalah yang elaborated ya, yang elaborated. Terus storyboard-nya dibuat berdasarkan skenario ini, skenario elaborated. Yang dibuat apa adalah terkait bagaimana menggunakan aplikasi perencanaan keuangan pribadi. Banyak ya aplikasi-aplikasi perencanaan keuangan pribadi ya. Nah, itu bagaimana cara teman-teman menjelaskan sebagai developer kepada pengguna menggunakan skenario dan juga menggunakan storyboard. Tugas tetap tim ya. Oke, ini boleh terserah mau pakai Balsamic, Figma, storyboard dan lain-lain terserah ya. Oke, jangan lupa. Oh ya, oke baik untuk absennya. Untuk absennya, tolong nanti Fadlin ya, kalau misalnya ada temannya yang berhalangan magang gitu ya, nanti saya diinfokan. Baik, Pak. Oke. Oke, Sania Wulandari. Magang, Pak. Magang. Fajar Iqbal Wibowo. Hadir, Pak. Albanis Wafa. Albanis? Enggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Oh. Oke, Anis. Ya, udah ya. Ini hadir ya. Ananda Nisfahudin. Enggak ada. Nur Muhammad Zakaria. Dimas Cahyo Pak, Ramadan. maaf Pak, Ananda tadi hadir. Oh, Ananda hadir. Dimas hadir, Pak. Dimas hadir. Alif Rizky Abdillah. Hadir, Pak. Denny Wijaya. Ada, Pak. Rizky Adi Saputra. Hadir, Pak. Rais Abdan Syakura. Hadir, Pak. Muhammad Jafar Rahadian. Ada ya. Fadlin ada. Rani Yunita. MBKM, Pak. Oke, BKM saya nggak tandain. Melati Tri. Nggak ada. Muhammad Akbar Maulana. MBKM, Pak. BKM. Andika Bagus Pambudi. Hadir, Pak. Deka Abdia Pratama. Magang, Pak. Muhammad Alvin Mansur. Hadir, Pak. Rafika Aulia Madani. Reza Al-Arsad. Hadir Pak. Abdul Syakir. Hadir, Pak. Indriani. Hadir, Pak. Bima Prasetyo. MBKM, Pak. BKM ya. Oke, thank you. Siti Nurhalisa. Magang, Hadir, Pak. Ada, Pak. Oh ya, oke ya. Saya tandain ya. Oh, magang juga saya tetap saya tandain ya. Muhammad Abimanyu Putra. Hadir, Pak. Alvan Naufal Rabbani. Hadir Pak.
Zainul Arif, Hadir, Pak. Yusuf Siregar, Hadir Pak, hadir. Arif Nur Iman, Hadir Pak, hadir. Iklimah Atiyatul Latifah, MBKM, Pak. BKM. Oke, nggak usah hadir dia. Rama Nazwari Zulfa, Hadir, Pak. Kirana Alicia Putri, Magang, Pak. Tri Ramadhani Putra, Hadir, Pak. Rian Zaputra Azhari, Hadir, Pak. Sylvia Damayanti Simamora, Hadir, Pak. Diah Rahmayati, Hadir, Pak. Afis Tantra, Magang, Pak. Mutmainnah, Hadir, Pak. Nabila Az-Zahra, Hadir, Pak. Amelia Ariska. Hadir, Pak. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa semua yang telah hadir di sesi perkuliahan pada pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Sampai bertemu di pekan berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kuisnya dikerjakan ya dan tugasnya. Ya, saya akhiri sesi perkuliahan pada pagi hari ini.